Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mariska Yanu, Pak. Mariska Yanu. Apa keterangannya, Nak? Sakit, Pak. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Amin. Bella, Nana, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada hari ini kita membahas tentang materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Silakan dibuka bukunya. Semua? Tiga ya. Jadi pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ada beberapa ayat, beberapa kitab selain kitab Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada kita umat manusia. Coba Bapak pengen tahu dulu, kira-kira ada berapa kitab yang pernah Allah turunkan? Ada yang bisa jawab enggak? Ya, itu yang belakang. Ada 4. Yang pertama, pilih. Kitab Taurat. Kedua Zabur. Zabur. Ketiga Injil. Keempat Al-Quran. Nah, benar? Nah. Beri tepuk tangan teman kita. Ada 4 kitab ya. Di sini kita akan bahas satu persatu dari keempat kitab tersebut. Dari mulai sejarah turunnya, diturunkan kepada nabi siapa, dan apa kandungan atau ajaran pokok yang terdapat dalam keempat kitab tersebut. Ya, baiklah. Yang pertama kita bahas tentang kitab apa, Nak? Taurat. Tapi sebelum membahas masalah kitabnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengertian iman kepada kitab Allah. Ya. Sebelum kita lebih jauh belajar, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pengertian iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Coba. Silakan kalau ada yang tahu. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala. Benar. Silakan dulu. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang menjawab, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Ayo. Ada? Ya, itu yang belakang. Silakan berdiri. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat yang diikuti dengan kesesuaian kitab Islam dan ditunjukkan dengan perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah. Benar sekali ya. Tangan untuk kedua. Jadi sesuai atau seperti apa yang telah teman kalian sampaikan, itulah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Bapak ulas kembali sedikit ya. Kata kuncinya iman. Kata kuncinya apa di sini? Iman. Arti iman apa? Percaya atau yakin. Percaya atau yakin, meyakini. Itu dimaksud dengan iman. Jadi kita sambungkan saja. Kalau iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk menjadi pedoman kita umat manusia. Tujuannya apa? Agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu ya.
Itu diingat. Itu pengertian iman kepada kitab Allah. Paham sampai sini kira-kira? Paham ya? Itulah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Jadi jangan cuma tahu artinya saja, tapi kita realisasikan, kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Insya Allah. Baiklah, setelah itu kita bahas satu-satu dari keempat kitab tadi. Yang pertama kitab apa, Nak? Baiklah, kita bahas kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran ya. Nah, kitab keempat ini namanya kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini menjadi kitab penyempurna atau kitab pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya, penutup ya. Jadi tidak ada kitab lagi selain kitab Al-Quran ini setelah Al-Quran turun. Diturunkan sebagai pedoman umat manusia. Termasuklah kita sekarang ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kandungan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang paling penting, yang nomor satu apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan yang pertama tauhid dulu yang diajarkan, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu banyak lagi yang lain, seperti beribadah, hubungan sama manusia dan sebagainya, ya. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi di sini dijelaskan, barang siapa katanya yang ingin hidupnya bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat, maka pedomanilah Al-Qur'an. Jadikan sebagai pedoman hidup kita, ya, sebagai penuntun hidup kita. Nah, kalau yang sudah mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidupnya bakal selamat di dunia dan di akhirat. Jadi demikianlah kira-kira penjelasan dari Bapak tentang keempat kitab tadi. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada hal-hal yang masih belum jelas atau mungkin masih membingungkan atau mungkin perlu ditanyakan. Di sini terakhir Bapak berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan, ada yang bertanya tak? Ada yang kurang jelas? Ya, silakan. Siapa namanya? Nah, Dea. Oh, Dea, silakan Dea. Ya. Selain Al-Quran. Bagus sekali pertanyaannya ya. Dia menanyakan bagaimana cara mengimani kitab selain Al-Quran. Kan ada 4 kitab Pak. Nah, kita ini katanya cuma mengamalkan Al-Quran baik. Bagaimana cara kita mengimani kitab selain Al-Quran? Di sini dijelaskan, Nak. Kita tetap mengimani secara apa, Nak? Di situ dijelaskan secara tafsili ya. Kita tetap harus mengimani, tetapi tidak perlu mengamalkan kitab selain Al-Quran. Artinya apa? Kita yakin bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab selain Al-Quran, yaitu termasuk yang pertama Taurat, Zabur, dan Injil. Kita yakin akan keberadaannya, tetapi cukup yakini baik, tidak usah diamalkan. Karena kenapa? Kita mengamalkan Al-Quran sebagai kitab kita sehari-hari ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ada percaya sama kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Taurat ketiga kitab tersebut benar-benar Allah turunkan kepada para nabinya ya. Paham? Paham ya? Nah, yang lain ya. Alhamdulillah kalau Allah paham. Coba ada lagi nak ingin bertanya? Ya silakan. Ya. Mengapa umat Islam tidak wajib mengamalkan ajaran kitab suci selain Al-Quran? Mengapa umat Islam tidak wajib mengamalkan Ajaran kitab suci selain Al-Quran. Nah, bagus pertanyaannya ya. Nah, kita kan ada 4 Pak, tapi kenapa kita cuma mengamalkan Al-Quran baik? Kenapa udah ketiga itu kita amalkan isinya? Nah, saya dijelaskan. Tadi kan sudah Bapak jelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa Al-Quran itu sebagai kitab penutup, pembenaran atau penutup dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka dari itu kita hanya cukup meyakini keberadaan ketiga kitab tersebut, tetapi tidak harus untuk mengamalkan. Ya, paham maksudnya? Ya, cukup mengimani, cukup meyakini bahwa kitab tersebut memang turun dari Allah, tapi tidak untuk diamalkan. Yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pedoman yaitu cuma Al-Quran. Paham ya? Nah, insya Allah. Sampai sini kira-kira jelas? Jelas? Alhamdulillah ya. Kalau jelas, mungkin cukup sampai sini untuk hari ini.
Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua.